Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Senang bisa menyapa kita kembali di pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita akan belajar dari kitab Matius pasal 5 ayat 24. Dikatakan begini Bapak Ibu, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita saat berbicara lewat telepon tiba-tiba jaringannya mati? Kita tidak lagi terhubung dengan si pendengar. Kita berbicara tetapi si pendengar tidak mendengarkan kata-kata kita. Tetapi ketika kita bertemu langsung pun hal ini bisa terjadi. Kita tetap bisa tidak terhubung. Mungkin kita berbicara kurang keras, jadi si pendengar kurang mengerti maksud pembicaraan kita. Atau saat kita berbicara, si pendengar sibuk melihat telepon genggamnya atau memandangi orang-orang yang ada di sekelilingnya. Perkataan kita masuk telinga kanan dan keluar telinga kiri. Nah ternyata Bapak Ibu, hal serupa dapat terjadi saat kita berbicara kepada Tuhan. Kita merasa tidak terhubung. Kita berdoa tetapi doa-doa kita seolah-olah tidak sampai ke telinga Tuhan. Buru-buru kita menyalahkan Tuhan. Kita menuding gangguan jaringan tersebut karena Tuhan tidak mau mendengarkan baik-baik perkataan kita. Padahal gangguan bersumber pada diri kita sendiri. Kita tidak terhubung dengan Tuhan karena belum berdamai dengan sesama. Mungkin terjadi perselisihan atau dalam hati tersimpan kemarahan dan kebencian. Mungkin kita sudah berbuat kesalahan, namun kita enggan untuk meminta maaf, atau sebaliknya kita berkeras hati tidak mau memaafkan kesalahan orang lain. Nah, telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengarkan kata-kata kita. Kalau sampai tidak terhubung, terjadi maka gangguan jaringan disebabkan sikap hati kita yang belum beres. Jadi Tuhan memilih sengaja tidak mendengarkan apa yang kita ucapkan. Jadi sebelum lanjut berbicara kepada Tuhan, lenyapkan gangguan jaringan dengan pergi untuk berdamai. Mari membuang kebencian dan kemarahan. Apabila sadar sudah berbuat kesalahan, mari meminta maaf. Lalu bersedialah untuk memaafkan kesalahan orang lain, walaupun orang itu tidak datang meminta maaf kepada kita. Jadi kesimpulan dari firman Tuhan buat kita di pagi hari ini, setiap orang yang mau mengupayakan hidup damai dengan sesama akan menikmati perbincangan dengan Tuhan tanpa hambatan. Amin. Demikian kebenaran firman Tuhan. Semoga memberkati kita dan shalom.